Pada video sebelumnya gue udah pernah ngebahas kalau misalnya gimana sih cara kita mendapatkan 1 juta pertama. Nah di video gue selanjutnya lagi atau sebelum video ini gue udah pernah ngebahas juga gimana caranya kita mendapatkan 5 juta per bulan atau 5 juta pertama kita. Nah sekarang gue mau ngebahas gimana sih caranya kita mendapatkan 10 juta pertama dan gimana caranya kita konsisten 10 juta per bulannya ya guys ya. Hello guys, welcome in Bang Ari Jonong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian. Di sini aku bukan ahli dalam keuangan, bukan ahli dalam finansial, tapi aku di sini ingin berbagi berdasarkan pengalaman aku dan berdasarkan apa yang aku analisa di internet ya cuy. Jadi di zaman sekarang pastinya apalagi Gen Z bahkan Gen Alpha udah mulai menyusul nih. Nah jadi mereka tuh atau Gen Z dan Gen Alpha ini berbondong-bondong atau berlomba-lomba biar dimana ya penghasilan mereka itu mengalahkan abangnya, kakaknya, saudara-saudaranya, bahkan yang paling benar-benar optimis banget mengalahin bapaknya sendiri atau orang tuanya. Itu bagus banget karena dia punya rasa percaya diri dan semangat yang luar biasa sebagai anak muda. Tapi perlu diingatkan karena kebanyakan orang fokus untuk mendapatkan uang tapi minim untuk mengelolanya. Mereka tuh cepat banget ya, apalagi di Jakarta yang dimana mayoritas dan bahkan banyak banget yang mengambil 2 pekerjaan atau 3 pekerjaan dalam 1 orang. Makanya lu jangan heran kalau misalnya lu kerja di Jakarta, mereka tuh ada yang kerja di kantoran, pulang-pulang ya udah cari side hustle kayak misalnya dia desainer atau nggak editor, videographer atau nggak ngojek segala macam ya. Dan di sini gue mau ngasih tahu ada 4 cara yang dimana ini bisa lu lakuin untuk mendapatkan 10 juta pertama dan juga 10 juta per bulan. Nah yang pertama tentunya lu kerja tetap sebagai karyawan atau kantoran plus side hustle. Nah side hustle di sini kalau misalnya lu sebagai karyawan lu bisa menjadi data entry atau nggak lu sebagai admin online shop atau nggak mungkin lu sebagai host live streaming atau nggak mungkin lu bisa ngojek segala macam ya. Dan ya kita ambil lah contoh zaman sekarang di gaji kantoran itu UMR itu 5,7. Nah lu butuh 4,3 lagi buat mendapatkan 10 juta per bulan. Nah itu bisa banget buat teman-teman ngojek atau nggak admin online shop atau nggak mungkin host live. Kan host live lumayan tuh setahu gue ya. Host live tuh setahu gue tuh per bulan tuh bisa sampai 2-3 juta per bulan tergantung dengan agensinya atau tergantung dengan penjualannya. Dan juga kalau misalnya penjualannya juga oke, pastinya kan ada bonus. Ya udah teman-teman, host live kan paling 2 jam atau 3 jam doang per hari. Nah sisanya masih ada waktu, yuk manfaatin. Teman-teman bikin jasa atau enggak teman-teman freelance. Nah ini masuk ke yang kedua, teman-teman bisa menjadi freelancer yang dimana teman-teman udah bisa fokus untuk mendapatkan klien. Nah caranya teman-teman mendapatkan klien dengan apa? Dengan konten. Jangan cuma sekedar posting aja. Karena zaman sekarang kalau misalnya posting doang, mau itu di Instagram, di apalagi di FB atau nggak dimanapun, itu tuh nggak terlalu berlaku banget. Itu cuma sekedar kayak testimoni. Nah jadi orang-orang tuh intinya tahu dulu kalau misalnya lu tuh ada. Nah caranya gimana biar orang tahu awarenessnya ini? Nah konten udah nggak ada lagi. Masa orang tahu tiba-tiba ya dari postingan kalian itu bisa aja kalau misalnya kalian hoki postingan kalian tuh muncul di beranda, tapi kan jarang-jarang kayak gitu. Makanya kenapa biar kalian tuh lebih terkenal atau nggak lebih luas lagi, ya udah dengan cara ngonten video, apalagi di TikTok sekarang udah gampang banget. Mau itu di TikTok, Instagram Reels atau nggak YouTube Shorts, dan teman-teman ya udah kontenin jasa yang bisa kalian pakai. Apalagi di zaman sekarang tentunya masih banyak celah-celah yang bisa teman-teman pakai, kayak data analisis atau nggak teman-teman sebagai social media spesialis, atau enggak yang paling ekstrim lagi yang paling jarang banget yaitu AI prompt. Nah AI prompt ini bukan sekedar cuma teman-teman nulis ChatGPT bikin prompt segala macamnya. Nah tapi ada prompt-prompt yang dimana ini udah benar-benar efisien dan ya akibat atau risikonya banyak karyawan pasti akan di cut off karena lebih efisien, apalagi dalam berita atau enggak dalam ya artikel-artikel kurang lebih seperti itu. Dan ya lu harus bisa nargetin per bulan sebisa mungkin dapat 1-5 klien atau enggak maksimal banget minimal 10-20 klien. Satu klien itu kan minimal kita taruh GoPay lah atau enggak 300-200 lah. Ya udah, lu per bulan aja udah bisa dapat 3 juta atau enggak bahkan kalau misalnya lebih 5 juta. Nah, itu udah cukup banget kan kalau misalnya lu ya bahasanya sambil kerja-kerja yang lain, bukan cuma sebagai freelance saja. Dan yang selanjutnya, yang ketiga tentunya jualan online atau lu sebagai
reseller. Kalau misalnya lu belum ada barang, lu bisa jadi dropshipper, atau enggak mungkin lu ya bisa dibilang hanya membantu teman-teman lu yang punya barang, yang punya brand, lu memasarkan, nanti dibagi hasilnya. Atau di zaman sekarang itu affiliate, di TikTok bisa, di Shopee bisa, di YouTube bisa, segala macamnya. Yang terakhir tentunya yang jarang orang-orang ketahui, yaitu investasi aktif. Nah, jadi lu jangan heran kalau misalnya ketika orang-orang tuh udah punya penghasilan yang tetap, apalagi 10 juta per bulan, mereka tuh cara untuk mengelolanya dengan investasi. Makanya lu pasti pernah lihat kalau misalnya teman lu kerjanya itu sebagai investor. Mereka hidup benar-benar dari for livingnya investasi. Bahkan ada yang bilang trading for living, atau nggak mungkin crypto for living, segala macamnya. Tapi kalau untuk pribadi itu agak salah ya, karena ya lu bergantungan banget sama koin-koin yang nggak ada pergerakan dalam istilah grafiknya, atau nggak mungkin apapun itu. Tapi di sini gue menekanin kalau misalnya kayak mau saham for living, atau nggak mungkin trading for living segala macam ya, itu harus minimal banget nih ya 500 juta atau enggak 100 juta lah, 500 lah kalau menurut gue pribadi ya. Karena kalau misalnya lu lihat zaman sekarang, kalau saham tuh agak kecil, tapi kalau misalnya lu sisihin uang lu nanti di kripto, atau enggak di meme coin, atau enggak di forex, nah ya udah, ini bisa dibilang bisa untuk ya, tapi enggak banyak-banyak gitu. Paling cuman buat makan sehari-hari cukup lah, sama buat lu nongkrong, ngopi di warkop segala macamnya, itu udah cukup buat trading for living. Tapi itu tergantung dengan kehokian dan juga pam kalian cuy. Buat teman-teman di sini pokoknya semangat terus. Gue yakin lu bisa untuk mendapatkan 10 juta pertama. Dan kalau lu ada kisah atau nggak pengalaman gimana caranya kalian mendapatkan 10 juta pertama, coba tulis di kolom komentar. Kita sama-sama berpendapat dan sama-sama sharing. Biar apa? Biar orang-orang tuh pada tahu kalau misalnya nggak satu cara, atau nggak dua cara, atau nggak tiga cara, banyak banget cara yang bisa dia lakuin untuk mendapatkan 10 juta pertama, atau enggak 10 juta per bulan. Mungkin itu aja guys ya dari gua, semoga bermanfaat, and see you next time. Bye.